Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita melanjutkan pertemuan sebelumnya, yaitu kita belajar tentang menolak akhlak tercela. Yang ketiga adalah menolak murtad. Pernahkah kalian mengetahui orang yang pindah agama atau orang yang mengaku Islam tetapi mengingkari hal-hal yang esensial dalam agama seperti sholat? Kalau kalian pernah menyaksikan hal itu, maka itulah yang dinamakan dengan murtad. Secara bahasa, murtad adalah menolak. Sedangkan secara istilah, artinya adalah keluar atau pindah dari Islam. Murtad itu jenisnya ada 3. Yang pertama adalah murtad keyakinan, yang kedua adalah murtad perbuatan, yang ketiga adalah murtad perkataan. Selanjutnya boleh sebutkan contoh-contohnya. Murtad keyakinan itu contohnya banyak sekali, boleh kalian buka di buku cetak halaman 56. Yang pertama adalah pindah agama lain, seperti pindah ke agama Kristen atau ke agama Yahudi atau ke agama Hindu atau ke agama Buddha. Yang kedua adalah menyekutukan Allah, mengingkarinya, menolak salah satu sifatnya dan meyakini bahwa dia mempunyai anak. Contohnya menyekutukan Allah dengan mendatangi ke dukun meminta pertolongan ke dukun. Selanjutnya ketiga adalah mendustakan malaikat, kitabnya, Rasulullah, hari kiamat dan takdir. Yaitu maksudnya tidak mempercayai adanya malaikat, kitab Allah, Rasulnya dan lain sebagainya. Yang keempat adalah meragukan kemukjizatan Al-Quran dan menambah atau mengurangi isi Al-Quran. Bahwa kita tahu semua bahwa Al-Quran itu apabila ada tambah atau pengurangannya pasti akan diketahui oleh seluruh orang. Merupakan bukti kekuasaan Allah dan kebesaran Allah. Yang terakhir adalah menghalalkan yang diharamkan oleh Allah seperti minum khamr dan lain sebagainya. Yang kedua adalah murtad perbuatan. Contohnya yang pertama adalah menodai atau melempar Al-Quran dengan kotoran. Ini disebut juga murtad perbuatan. Yang kedua adalah memerangi dan mengganti syariat Islam dengan hukum kafir. Maksudnya adalah hukumnya syariat Islam itu diganti dengan hukum kafir. Itu merupakan murtad keyakinan apabila ada orang yang seperti itu. Selanjutnya adalah membela orang kafir dan ateis. Ateis itu orang yang tidak memiliki agama. Berarti apabila ada orang yang membela orang kafir atau ateis, itu termasuk murtad perbuatan. Selanjutnya yang ketiga adalah murtad perkataan. Yang pertama contohnya adalah mencela Allah, Al-Quran, serta Rasulullah atau salah satu nabi. Mencela saja itu sudah merupakan murtad perkataan. Apalagi memperanginya atau menyekutukannya, itu merupakan murtad keyakinan sudah. Terus yang kedua adalah menyebarkan prinsip-prinsip ateis. Maksudnya adalah orang yang ateis itu memiliki prinsip-prinsip sendiri. Apabila orang itu menyebarkan perkataan prinsipnya, maka disebut murtad perkataan. Selanjutnya adalah latihan soal mencongak. Kalian tulis jawabannya saja, belum bacakan soalnya. Selanjutnya kalau sudah selesai boleh dikirimkan via WA ke Bu Lulu. Hanya 10 soal saja. Yang pertama adalah, perhatikan dan dengarkan. Yang pertama adalah, orang kuat bukanlah yang mampu mengalahkan musuh, tetapi yang mampu mengendalikan diri ketika ... Nomor 2, bercanda atau bersenda gurau secara berlebihan dapat membangkitkan suatu akhlak tercela, yaitu ... Nomor 3, orang yang sering melakukan perbuatan dosa karena sengaja, ia disebut ... Nomor 4, sebutkan salah satu contoh perbuatan fasik. Satu saja. Nomor 5,
Mengingat kebencian Allah kepada orang-orang yang fasik merupakan cara terhindar dari sifat titik-titik. Nomor 6. Jenis-jenis murtad ada banyak, ada 3. Menghalalkan yang diharamkan Allah merupakan contoh jenis murtad titik-titik. Nomor 7. Menodai atau melempar Al-Quran dengan kotoran merupakan jenis murtad titik-titik. Nomor 8. Mencela Allah, Al-Quran, Rasulullah, atau salah satu nabi merupakan jenis murtad titik-titik. Nomor 9. Keluar atau pindah dari agama Islam merupakan pengertian dari titik-titik. Wudhu merupakan salah satu cara untuk menghilangkan sifat titik-titik. Mudah bermanfaat. Sekian dari Brulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.